semuanya, kembali lagi di YouTube aku di tutorial Excel. Ya, kemarin kita membahas tentang rumus dasar di Microsoft Excel. Sekarang aku mau membahas dan berbagi tutorial mengenai rumus Excel, yaitu tentang if and dan juga if or. Mungkin biasanya kita mendengar kata-kata rumus if saja, tetapi untuk kali ini ada tambahan, yaitu if and dan ada if or. And itu dan or itu atau. Kalau gitu langsung aja kita ke contoh soal, ke tabel yang sudah aku buat. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini di soal ini ada tabel kosong yang berisi gaji pokok, tunjangan anak, yang istimewa, dan gaji bersih. Di sini juga ada keterangan-keterangan yang akan bersangkut paut dengan isi tabel yang akan kita isi nanti, yaitu bersangkut paut dengan keterangan yang ada di bawah sini. Jadi gaji pokok keterangannya seperti ini, nanti seperti ini, tunjangan anak seperti ini, seperti kurang lebih seperti itu. Jadi langsung aja kita kerjain soalnya. Gimana sih cara rumus if and dan if or? Nah gitu ya. Untuk yang gaji pokok ini kita belum menggunakan if and atau if or. Ya, di sini untuk gaji pokok kita hanya menggunakan rumus if. Jadi seperti biasa sama dengan if buka kurung. Nah, kita untuk mengisi gaji pokok ini kita baca dulu keterangan yang ada di bawah sini. Jika, yaitu if, golongan yaitu staff, maka mendapat gaji pokok sebesar 6 juta. Jadi penulisannya seperti ini. If, jika, terus golongan, ini kita klik di kolom golongan, klik sama dengan staff, sama dengan, jangan lupa kutip, karena kutip itu sangat penting jika kita ingin memasukkan sebuah kata atau huruf ya. Kita ketik staff sesuai dengan keterangan ini. Terus kutip lagi, jangan lupa. Kemudian dikasih pemisah, yaitu titik koma sesuai dengan rumus yang ada di bawah sini. Titik koma, mendapat gaji pokok 6 juta, berarti kita ketik 6 juta. Nah, setelah itu keterangan yang kedua. Jika golongan, bentar kita if lagi. Selanjutnya if lagi, kemudian buka kurung. Jika golongan masih sama, berarti kita klik golongan sama dengan, ini perbedaannya sama dengan manajer ya, berarti kita ketiknya manajer. Kutip lagi, jangan lupa. Kemudian pemisah yaitu titik koma. Lalu manajer mendapat 12 juta, kita ketik 12 juta. Nah, setelah itu udah tinggal di ini lagi, kemudian 0, dikasih pemisah dan 0, lalu tutup kurung sampai tutup kurungnya berwarna hitam. Nah gitu ya, tinggal kita langsung enter aja. Nah, sudah sesuai bukan? Nih, jadi golongannya staff, maka mendapat gaji pokok 6 juta. Tinggal kita tarik aja ke bawah tuh ya, ntar yang manajer dapat 12 juta. Kemudian kita langsung masuk ke tunjangan anak. Nah, untuk tunjangan anak ini menggunakan rumus if and. Gimana sih rumus if and? Dan apa sih rumus if and itu? Nah, jadi rumus if and itu adalah untuk mencari data di mana data tersebut keduanya harus sesuai. Jadi simpelnya seperti ini. Jika ingin mendapatkan tunjangan anak sebesar 15%, maka dia ini harus berstatus merit dan jumlah anaknya 1. Nah, kedua ini harus sesuai jika ingin mendapatkan 15% dari gaji pokok. Mungkin akan bingung kalau belum tahu hasilnya, jadi langsung coba kita kerjain aja. Rumusnya seperti ini, sama dengan if, buka kurung. Nah, ini masih kita tulis, setelah ini kita tulis n ya, n, karena kan rumus if and seperti ini. Lalu keterangannya jika status. Nah, status berarti kita setelah ini kita klik kolom yang status, klik aja di sini. Status sama dengan merit sama dengan kutip, jangan lupa. Kutip lagi.
married dan jumlah anak 1. Ini kita kasih pemisah, kita klik jumlah anak, berarti kolom jumlah anak sama dengan 1, tutup kurung dulu, kemudian baru dikasih pemisah, mendapat tunjangan anak 15% dari gaji pokok. Berarti kita ketik 15%, persennya jangan lupa ditulis, dari gaji pokok, berarti dikali gaji pokok. Dikali itu simbolnya bintang ya, nih, dikali klik gaji pokok. Kemudian setelah itu udah, kita masuk ke keterangan yang kedua. Sama aja keterangannya seperti if, kemudian kurung n, kurung. Keterangan yang kedua status marriage atau ya ada s-nya yaitu ya. Kita klik lagi status sama dengan kutip. Lalu jumlah anaknya dikasih pemisah dulu. Jumlah anaknya kita klik kolom jumlah anak sama dengan berapa ini keterangannya? 2, berarti 2. Nah, terus tutup kurung dulu. Pemisah mendapat tunjangan 20%. 20% dari gaji pokok dikali ya bintang dikali klik kolom gaji pokok ini. Nah, itu terus dikasih pemisah. Terus keterangan yang ketiga ini sama aja, masih if masih if and if and ulang lagi. Statusnya kita klik lagi status, kemudian dikasih sama dengan kutip single ya, ini single, kutip lagi, kemudian dikasih pemisah, jumlah anaknya, klik jumlah anaknya sama dengan 0 ya, karena kan single, dan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan keterangan ini, tidak mendapat tunjangan anak, berarti kita ketik aja tidak mendapat tunjangan anak gitu ya, dikasih kutip lalu dikasih pemisah dan 0 di akhirnya. Jangan lupa di akhirnya kita tutup kurung sampai dia berwarna hitam. Nah, kurang lebih 3 kali ya, lalu kita enter aja. Tuh, dia sesuai nggak sih? Nih, married. Ntar dulu, kita tarik dulu aja ya. Kita tarik ke bawah dulu. Nah, gitu. Ini pembuktiannya di sini dia statusnya married nih. Terus jumlahnya kedua nih. Nah, berarti kan dia mendapat 20% dari gaji pokok nih segini. Terus yang single, terus kan nggak ada jumlah anak kan 0, terus tidak mendapat tunjangan anak. Nah, seperti itu ya. Jadi kedua keterangan ini harus sesuai gitu. Nggak boleh salah satunya. Kalau yang salah satunya itu kita masuk ke rumus if or. Lanjut kita ke yang if or. Jadi perbedaannya if and if or itu di sini juga ada kedua keterangan. Jika golongan staff atau lama bekerja kurang dari 3 tahun, bla bla bla. Nah, jadi pembuktiannya seperti ini. Jadi kalau if and itu kan dua-duanya harus sesuai. Tetapi kalau if or ini boleh salah satunya saja yang sesuai. Jadi kalau misalkan ini yang nggak sesuai tapi ini sesuai, dia akan tetap mendapatkan tunjangan istimewa 100.000. Jadi langsung aja kita ke rumusnya sama dengan if. Nah, di sini kita pakainya or. Kurung lagi. Di sini keterangan jika golongan, berarti kita klik kolom yang golongan sama dengan staff. Oke, kutip. Kemudian dikasih pemisah ya, terus lama bekerja, berarti kita klik kalau bekerja, kalau lama bekerja sama dengan berapa nih? Oke, bukan sama dengan, berarti kurang dari sama dengan 3 tahun. Tahunnya nggak perlu kita ketik ya, langsung tutup kurung aja. Terus pemisah mendapat tunjangan istimewa 100.000, berarti kita ketik 100.000. Nah, dan kemudian kita masuk ke keterangan yang kedua. If lagi seperti di awal, lalu or kurung lagi,
Jika golongan, kita klik lagi, klik kolom golongan sama dengan manajer, sama dengan kutip ya, seperti itu, kutip lagi, pemisah, terus lama bekerjanya lebih dari 8 tahun, lebih dari 8, tutup kurung, maka mendapat tunjangan khusus, tunjangan istimewa, harusnya tunjangan istimewa 300.000, 300 gitu. Nah, di akhirnya seperti biasa dikasih pemisah dan 0, dan tutup sampai tanda kurungnya berwarna hitam. Nah, ini 2 aja karena ya emang ada 2 doang keterangannya. Setelah ini kita tinggal enter aja. Nah, ini jangan lupa ditarik ke bawah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk if or. Nih contohnya, dia berstatus manajer dan lama bekerja 8 tahun. Jika status manajer atau lama bekerjanya lebih dari 8 tahun, mendapat tunjangan 300.000. Contohnya kita lihat di sini. Ini kali ya. Statusnya manajer, kemudian lama bekerjanya hanya 5 tahun. Berarti nggak sesuai dong, harusnya lebih dari 8 tahun. Nah, kalau atau ini boleh salah satunya saja, berarti dia sesuai, ada manajernya, berarti dia tetap mendapatkan 300.000 nih pembuktiannya. Ada di mana tadi ya? Sini ya, tidak mendapat tunjangan anak. Dan setelah itu kurang mungkin sudah paham, dan kalau gaji bersih ini sih tinggal di sum aja. Ya, semuanya di sum. Enter. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.